Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh sejarah pendiri Universitas Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Biografi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, pada tahun 1951, ia menjabat sebagai Ketua Umum dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau menikah di usia 25 tahun dengan Solihah, putri Kiai Haji Bishri Shanuri, dan dikaruniai 6 orang anak. Riwayat pendidikan Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada usia 13 tahun, ia belajar pendidikan Islam di Pondok Pesantren Siwalan Panji di Kabupaten Sidoarjo. Namun ia hanya dapat bertahan selama sebulan. Kemudian pindah belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo. Di pondok pesantren ini pun ia hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Akhirnya pulang untuk belajar mandiri di rumahnya sendiri. Abdul Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab hingga mahir. Setelahnya ia mempelajari alfabet Latin sekaligus belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Pada tahun 1932, ia belajar di Mekah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. Ialah yang mengajari Wahid dalam belajar bahasa Arab hingga ia fasih berbahasa Arab. Sehingga ia menguasai 3 bahasa asing, yakni Arab, Inggris, dan Belanda. Peran dalam pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu mendirikan sekolah. Selain keaktifannya dalam gerakan politik dan sumbangsihnya terhadap perjuangan melawan penjajah, secara diplomatis pada tahun 1944, ia mendirikan sebuah sekolah tinggi Islam di Jakarta yang saat itu pengasuh sekaligus pimpinannya dipegang oleh Kiai Haji Kahar Muzakir. Yang kedua, mengembangkan dunia pesantren. Wahid mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun, Wahid membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Dengan semangat memajukan pesantren, Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitik beratkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran bahasa Arab, murid juga diajari bahasa Inggris dan Belanda. Itulah Madrasah Nizamiyah. Peran Kiai Haji Wahid Hasyim dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, di usianya yang masih 23 tahun, beliau menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Yang kedua, penggagas sila ketuhanan yang Maha Esa. Peran Wahid Hasyim dalam perpolitikan Indonesia. Yang pertama, menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Wahid Hasyim menjadi Menteri Negara Republik Indonesia periode 1945 sampai 1949. Yang kedua, beliau menjadi Ketua Partai Masyumi. Yang ketiga, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang pada tahun 1951, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Rais A'am Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Universitas Islam Indonesia. Berdirinya Universitas Islam Indonesia merupakan sebuah perjuangan yang mencoba menciptakan kondisi-kondisi objektif penerapan Islam di Indonesia. Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 1945 dengan nama Sekolah Tinggi Islam di Jakarta.
STI adalah cita-cita luhur tokoh-tokoh nasional Indonesia yang melihat kenyataan bahwa ketika itu pendidikan tinggi yang ada adalah milik Belanda. STI lahir untuk menjadi bukti adanya kesadaran berpendidikan pada masyarakat pribumi. Dibidangi oleh tokoh-tokoh nasional seperti Dr. Muhammad Hatta, proklamator dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Nasir, Profesor Kiai Haji Abdul Muzakir, Muhammad Rum, Kiai Haji Wahid Hashim, dan lain-lain, menjadikan STI sebagai basis pengembangan pendidikan yang bercorak nasional dan Islamis, serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa. Seiring hijrahnya ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta, maka STI pun hijrah dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 Rojab 1365 Hijriah di Dalem Pangulon, Yogyakarta. STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Dengan demikian, pada tanggal 27 Rojab atau 4 Juni 1948, hadirlah Universitas Islam Indonesia yang merupakan wajah baru STI. Pada saat diresmikan, Universitas Islam Indonesia membuka 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Agama. Demikianlah penjelasan mengenai tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.